Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Jemaat GKJ Beringin tempat ibadah Karanglo. Sebelum pelayanan ibadah Sabtu Sunyi pada sore hari ini, perkenankan saya menjelaskan liturgi khusus di dalam rangka ibadah Sabtu Sunyi yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama, liturgi ini tidak seperti liturgi biasa dengan tatanan. Ini adalah liturgi refleksi. Jadi nanti tidak ada votum salam, ya, tidak seperti biasa. Dan ini nanti akan mengalir, jadi tidak ada aba-aba, baik itu menyanyi ataupun pembacaan. Jadi nanti secara otomatis dipersilahkan nanti untuk setiap petugas memperhatikan liturgi yang ada. Jadi ketika tiba saatnya tugas itu langsung bisa membawakan. Kemudian yang kedua, di Bapak Ibu sudah diberikan kertas, ya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu sekalian menuliskan refleksi selama pujian dari Mazmur 31. Jadi setelah refleksi dan aksi yang dibacakan nanti oleh salah seorang anggota majelis, nanti memujikan Mazmur 31. Selama pujian Mazmur 31, dipersilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menuliskan refleksi Sabtu Sunyi. Apakah refleksi Bapak dan Ibu sekalian? Kemudian setelah selesai nanti dibawa maju, kemudian dimasukkan ke bokor yang ada di dekorasi kubur Yesus. Itu ada bokor, jadi nanti kertas setelah diisi ditulis dengan refleksi, itu nanti dimasukkan ke dalam bokor kubur Yesus. Kemudian persembahan untuk liturgi Sabtu Sunyi itu nanti diberikan atau dikumpulkan pada saat setelah refleksi dari pembawa firman. Jadi setelah refleksi pembawa firman itu refleksi terakhir, nanti Bapak dan Ibu sekalian dipersilahkan memberikan persembahan yang maju satu persatu, nanti dimasukkan di bokor yang sudah disiapkan. Nah, kemudian suasana memang dibuat remang-remang agar suasana ini juga membantu kita untuk kita menghayati Sabtu Sunyi, ya, dengan tema Sabtu Sunyi, Sabtu Transisi, ya, transisi dalam arti kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan untuk esok hari. Demikian untuk penjelasan liturgi yang ada. Selesai nanti seluruh ibadah, nanti dipersilahkan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk bersaat teduh. Dan sekiranya sudah cukup waktu bersaat teduh, dipersilahkan meninggalkan tempat ibadah dengan tenang. Demikian penjelasan dari liturgi untuk Sabtu Sunyi. Ibu, Bapak, dan Saudara yang saya kasihi, marilah kita memulai untuk ibadah Sabtu Sunyi pada sore hari ini dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, sujud dan syukur. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyatakan kasih kepada kami, di mana Tuhan memelihara dan merawat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terbukti ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan izinkan, Tuhan tuntun dan Tuhan sertai kami untuk kami boleh berkumpul di tempat ibadah ini dalam rangka peringatan Sabtu Sunyi, masa transisi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk keadaan ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini karena memberikan makna bagi kami.
betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kami, dan pengharapan yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya akan kehidupan yang kekal. Kami menyerahkan ibadah Sabtu Sunyi ini dari awal sampai dengan akhirnya, dan secara khusus kami berdoa untuk setiap petugas yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Dari awal sampai dengan akhir ibadah Sabtu Sunyi ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh doa dan permohonan kami naikkan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setiap kita pasti akan mengalami masa transisi, sebuah masa peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Masa transisi bukan akhir dari kehidupan, tetapi jembatan menuju ke kehidupan selanjutnya. Ketegangan demi ketegangan biasanya terjadi di masa transisi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpastian di masa transisi. Di masa transisi, kualitas hidup seseorang akan nampak semakin jelas. Apakah dia termasuk orang yang sudah menata hidupnya, ataukah orang yang masa bodoh dengan kehidupannya? Sabtu Sunyi adalah sebuah masa transisi. Transisi dari Jumat berdarah menuju Minggu bergelora. Dari kematian anak domba menuju kebangkitan Mesias Yesus Kristus. Pada masa transisi ini, membentang antara harapan yang kandas daripada murid dan kejutan yang tidak diharapkan dari episode kemesiasan Yesus. Marilah melalui ibadah Sabtu Sunyi hari ini dengan tema Sabtu Sunyi Sabtu Transisi, kita merenung dan berefleksi untuk menemukan sikap hidup yang benar ketika masa transisi hadir di dalam kehidupan kita. Marilah kita tinggal bersamanya dan dia tinggal bersama kita melalui ibadah Sabtu Sunyi ini. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Ayub 14 ayat 1 sampai 14. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masaan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah,
dan tumbulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jemaat dipersilakan duduk. Penderitaan yang amat sangat telah dialami oleh Ayub. Bahkan penderitaannya itu akan mengantarkannya ke ujung kematian. Menghadapi kondisi itu, Ayub tidak bersikap diam, sebagaimana yang dinasihatkan oleh sahabatnya Zofar. Bagi Zofar, sikap diam, tidak boleh protes kepada Allah, adalah sikap terbaik menghadapi penderitaan yang diakibatkan oleh dosa atau kesalahan. Tetapi Ayub tidak bisa diam. Sebaliknya, Ayub banyak berbicara. Ayub banyak bertanya dan mempertanyakan tentang penderitaan yang dialaminya kepada Tuhan. Semuanya itu Ayub lakukan karena Ayub mendapati dirinya tidak melakukan kesalahan atau dosa yang mengakibatkan dirinya layak dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya secercah harapan kembali bersinar di balik pertanyaan-pertanyaan yang Ayub ajukan kepada Tuhan. Ayub berkata, Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Harapan itu menembus ruang dan waktu, antara kehidupan dan kematian. Jika pada akhirnya Ayub mati pun, Ayub masih berharap ada kehidupan setelah kematian. Mungkin saat ini saudara mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ayub. Saudara mengalami penderitaan yang amat sangat. Bahkan karena penderitaan itu, hidup saudara seperti sudah berada di ujung kematian. Semangat hidup saudara telah mati. Padahal saudara merasa tidak ada dosa dan kesalahan yang saudara lakukan, yang saudara pantas mendapatkan hukuman.
menghadapi pergumulan seperti itu, saudara boleh bertanya dan mempertanyakan kepada Allah, pada Tuhan. Karena itu, pada kesempatan ini, saudara diberikan kesempatan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pergumulan saudara kepada Tuhan. Dipersilahkan saudara menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di kertas yang telah disediakan. Kemudian saudara bawa dan letakkan kertas itu di kubur Yesus sebagai simbol saudara menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tuhan. Dipersilahkan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendirikan telinga-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari musuh-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setiamu. Satu Petrus 4 ayat 1 sampai 8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani,
ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa.
penderitaan adalah sama seperti menghadapi peperangan. Senjata apa yang kita pakai akan menentukan kemenangan atau kekalahan di dalam peperangan itu. Rasul Petrus menasihatkan agar kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus ketika kita menderita. Di dalam Kristus menderita bukan karena kesalahan, tetapi karena kebenaran. Dengan memiliki pikiran penderitaan Kristus akan menjadikan kita selalu siap menghadapi penderitaan karena kebenaran, dan memampukan kita untuk menghindarkan dari penderitaan karena kesalahan atau dosa kita. Penderitaan karena kesalahan akan berujung kepada kematian kekal. Sebaliknya, penderitaan karena kebenaran akan berujung kepada kehidupan dan kebangkitan di dalam Kristus. Karena itulah, setelah Kristus menderita dan mati, Dia bangkit. Dia tidak diam di dalam kematian, tetapi Dia bergerak dan hidup untuk memberitakan kabar sukacita kepada umat manusia, baik yang hidup maupun yang telah mati. Penderitaan seperti apakah yang sedang kita alami saat ini? Penderitaan karena kesalahan kita atau penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan? Sudahkah kita mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus? Mari kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, jika selama ini kita telah menderita karena kesalahan kita sendiri. Dan marilah kita memohon juga supaya Tuhan memampukan kita untuk mempersenjatai diri dengan pikiran penderitaan Kristus. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi.
pujikan bersama-sama. Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Bagi Yesus ku serahkan
Tuhan dalam bacaan Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Dikisahkan ada dua kelompok manusia yang hidupnya pernah bersentuhan dengan Kristus dalam menyikapi peristiwa Sabtu Sunyi. Kelompok yang pertama diwakili oleh para murid Tuhan Yesus yang disebut murid yang terang-terangan. Sedangkan kelompok yang kedua diwakili oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang disebut murid yang sembunyi-sembunyi. Tetapi yang menarik, justru murid yang disebut murid sembunyi-sembunyi ternyata melakukan tindakan yang terang-terangan. Sebaliknya, murid yang disebut murid terang-terangan ternyata justru melakukan tindakan sembunyi-sembunyi. Ada orang yang identitas dirinya semakin kabur setelah menghadapi peristiwa kematian. Sebaliknya, ada orang yang identitasnya semakin jelas setelah menghadapi peristiwa kematian. Yusuf Arimatea dan Nikodemus termasuk kategori orang yang kedua. Setelah Yesus mati, identitas mereka semakin jelas bahwa mereka adalah murid Yesus. Tindakan mereka dengan memberanikan diri mengambil mayat Yesus adalah tindakan kemuritan. Sebaliknya, para murid Yesus yang disebut murid terang-terangan justru identitasnya semakin kabur karena mereka bersembunyi dalam ruangan yang sunyi karena ketakutan. Cara Yusuf Arimatea dan Nikodemus memperlakukan mayat Yesus menunjukkan bahwa mereka melihat Yesus bukan sebagai manusia biasa. Bagi mereka, Yesus adalah Raja. Karena itu, mereka memakamkan Yesus seperti memakamkan seorang raja. Memakamkan Yesus di kubur yang baru, membalsam mayat Yesus dengan campuran minyak mur dan minyak kaharu yang sangat mahal. Berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus yang terang-terangan, walaupun memiliki ketakutan yang besar, Yusuf Arimatea dan Nikodemus tetap memberanikan diri menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Ketakutan memang tidak akan bisa sirna kecuali jika kita menghadapinya. Dan Yusuf Arimatea bersama Nikodemus melakukan hal itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami ketakutan karena penderitaan yang menerpa kehidupan kita. Apakah identitas kita sebagai murid Kristus semakin kabur atau semakin jelas? Apakah kita bisa seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang walaupun dalam ketakutan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, sehingga mereka pun memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Sudahkah kita juga seperti mereka, memberikan yang terbaik bagi Kristus sebagai wujud identitas kita yang jelas sebagai murid Kristus? Mari kita belajar memberikan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus sebagai pengakuan kita kepadanya bahwa Kristus adalah Raja. Mari kita memberikan persembahan kepadanya dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Bagi Yesus
Kembali kami jemaat Tuhan bersimpuh di kaki salib-Mu. Kami bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati dan memelihara kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pada sore hari ini pun ya Tuhan, Tuhan masih memberikan berkat Tuhan melalui perwataan sabda. Tuhan ingatkan kepada kami, Sabtu Sunyi adalah masa transisi, dan masa transisi bukanlah akhir dari kehidupan. Jadi ketakutan, kekhawatiran yang kami rasakan saat kami menghadapi penderitaan tidak akan mengubah apapun, tetapi ketakutan dan kekhawatiran harus kami hadapi dengan tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Raja yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Ungkapan syukur kami ya Tuhan, kami nyatakan melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kami membawa dan menghaturkan persembahan yang terbaik yang kami ambilkan dari berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan berkenan untuk menerima, mensucikan, sehingga persembahan ini bisa sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Ajar dan mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu kehidupan kami yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan, apabila di dalam ibadah sore hari ini terselip dosa dan pelanggaran, mohon pengampunan-Mu. Dan apabila ibadah ini selesai dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat, membawa semangat baru untuk kami bisa melaksanakan firman-Mu pada sore hari ini di dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, doa yang kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika hidup kita saat ini menghadapi masa transisi yang tidak mudah, janganlah cemas, janganlah takut. Ingatlah, Allah tidak tinggal diam. Rahmat-Nya selalu berlimpah untuk menyertai kita. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang alamilah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Sugeng Kondur, kita akan berjumpa kembali pada ibadah Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Janganlah cemas,
Janganlah takut, Dia akan Tuhan. Janganlah cemas, jangan